Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina yatamassaku Abu Bakar Muhammad Ustaz Haji Resmi rahimahullah, juga pengurus PKM Dewan Musyawarah Baitur Rahman, segenap jamaah yang saya hormati, Habib Mustafa, bendahara kita, Saudara Mausilah Ustaz Haji Muhammad Ilyas, Sekretaris Mausilah Ustaz Haji Ahmad Bayhaqi, dan juga Imam Besar Masjid Al-Mujahidin Ustaz Muhammad Yasin Haji, Ustaz Ahmad Zaini, dan juga Bapak RW. Kalau ada Bapak RW beresin urusannya. Jadi saya pulang itu nggak bingung. Kalau yang berapa Bapak RW? Tiga lagi Bapak RW. Terima sekalian. Allah memberikan teguran kepada kita ketika manusia terkadang lupa dengan tobeat dan sifat. Tobeat sama juga dengan karakter. Memang sudah ada karakter itu, jenisnya apakah baik, apakah bagus. Sifat mungkin bisa berubah, tapi kalau tobeat nggak bisa berubah. Anjing tobeatnya makan tokai. Halo? Dia dipelihara, ditaruh di kandang emas. Satu saat dia keluar, dia jadi tokai. Tobeat, karakter. Monyet sekarang belum banyak dipelihara monyet. Yang bisa senyum kayak bayi cabangan. Apa itu editan kalau alam besar? Tapi kita ngeliatnya monyet itu tulus. Dipakai celana ya, satu saat celananya dibuka. Nah, biasa pakai celana, asal monyet. Allah pun juga memberikan gambaran kepada itu supaya kita jangan terperosok dan mengikuti karakter kita. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan punya karakter yang terburu-buru. Halu'a itu keluh kesah, terburu-buru. Tapi kita enak tadi sholat tarawih. Apa yang lumpuh saya rasanya? Nggak kayak tempat saya, terburu-buru. Manusia jarang mikir endingnya, nggak sabar, pengen buru-buru sukses. Nggak ada orang umur mungkin 15 tahun sukses, nggak ada. Sukses berpengertian dunia ini ngomongnya, keinginan, nafsu. Ada fase-fasenya.
Kita batasan baliknya umur 15. Balik itu. Nah, kalau umpamanya belum balik udah nikah dan nggak keluar sperma. Halo? Halo. Ibu dulu belum mati. Ada fase-fasenya. 15 baru mulai ada tumbuh. Perempuan mungkin mulai tumbuh, yang ada perubahan pada dirinya. Lalu ngapain? Masa perempuan gak gede-gede amat gitu. Kita juga 15 tahun udah apa jadi seorang gue begini loh. Dulu gue masih anak-anak, gue anak-anak. Ada akun ada. Kapan? Ada akunnya? Lama-lama jadi suaranya berubah. Ada pasenya 20, mungkin selesai kuliah atau sekolah atau kuliah. Belum? Kuliah sampai kuliah? 25? 22 dah. 5 tahun tekuni dulu satu usaha bisnis. 25 dah. Jadi 20, 25. Kagak ada perubahan, pindah. Tapi ditekuni, nggak ada perubahan, pindah lagi. Nanti pasti man sabar, nambah. Siapa yang jejak, tumbuh. Siapa yang istiqomah, nanti menuai hasil. Belajar baru kemarin 40 tahun ukurannya, nggak berhenti nuntut ilmu, baca kitab, insya Allah alimah. 40 tahun ngaji, baca kitab, dari mulai balik tuh. Kalau mana sebelum balik kan ngapal aja dari mulai sekolah tuh. Dia nggak tahu judulnya langsung ngapal aja kata santrinya, kata gurunya. Mumpazal hafal, Makmuzat hafal, Alfiyah hafal, tapi dia nggak tahu. Nanti kalau udah 40 tahun dia ngaji, belajar baru kau pakai. Mudah bilahi. Belum tahu apa. Saya juga belum tahu. Pintu musola, pintunya mudah, musolanya mudah bilahi. Apa ini di situ? Ini cukup 15 menit ini. Iya. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil, subhanal malikil hayyil hayyul ayo. Hah? Iya, itu mesti tahu. Subhanal malikil qudusi, subhanal malikil mahmudi, subhanal malikil hayyi al-maliki. Misalnya subhana maliki, subhananya belum, maliki belum lagi. Atau subhanal maliki al-ma'bad hayyi, yang hidup sifatnya daripada hayy. Malik hayy sifatnya hayy, jadi gitu. Belum tahu saya, dari kita baca aja. Astagfirullah al-azimi, apa azimu? Azimah. Astagfirullah al-azimah, sifatnya Allah azim. Azimah. Astagfirullah al-azimah, astagfirullah al-azimah. Orang imam yang baca azimah, astagfirullah al-azim, astagfirullah. Ini lagi menapin ilmu, kok jadi ke situ? Jadi sabar, pelan-pelannya, pelan-pelan. Syafi'i Hazami 40 tahun umurnya tahun, ngajinya tiap hari, buat seminggu sekali. Baca kitab 40 tahun tuh, insya Allah alim. Saya sampai ini masih ngaji kayak gue bilang. Belum tahu punya, wah banyak ceritanya.
Bahasa dari jauh aja orang udah bisa. Bisa dengar kalau salah baca salah. Dari jauhnya belum pakai nahunya, jauhnya jauh. Sehingga sudah bisa koreksi kitab Syanu, kitab karangan Syanu. Ini ngomongin lagi belajar, bukan merendahkan Tuhan. Karangan Syanu saya kasih utama. Hebat itu karangan kita dibaca ulang-ulang dulu. Itu cuma nukilan, cuma nukilan, sama buktikan. Kalau ngarang tuh Imam Ghazali itu baru ngarang, ngomong tulis sama muridnya, ngomong tulis sama muridnya. Ada kitab Mukhtasar, ya Al-Muti, tebalnya kira-kira segini. Itu pengarangnya sampai gini nggak tahu siapa pengarang. Ringkasan Mukhtasar, ringkasan ya belum. Padahal 4 jilid, tapi diringkas dari segi. Itu benar. Dan banyak kalangan Ghazali sifatnya ngarang. Kalau yang lain-lain menukil, seperti Nasail Hibban, itu nukilan dari hadis disarahin, gitu kan? Hadis kalau kita rahin sudah bisa. Seperti ini boleh lama ini? Udah terakhiran. Apa tuh? Sudah lain nanti nggak betah lah mau ceramahnya. Akhir. Belum selesai dari 10. Itu baru satu. Terakhir yang mulai. Keliling yang terakhir. Ya saya yang pesan nanti ke motor bangun jam 2 mau sholat tasbih mau itikaf. Nanti saya dari bilang ini. Di mana? Saya bilang kalau nanti saya nggak biasa. Kalau yang sholat sunnah pakai berjamaah. Sendiri aja nggak mesti. Tadi paling bilang kasihan dia lagi depan nama agama, bimbing. Terus sampai akhirnya. Bagaimana itu? Pelan-pelan, insya Allah nyampe. Kemahir itu di bukan jadi Bekasi itu Bulughul Maram disarahi, namanya Misbahul Zalam. Banyak yang menyerahkan Bulughul Maram yang dibaca pakai Qurani itu apa? Itu sarah juga. Kita juga bisa kalau mau kita nggak bisa bahasa Arabnya ya, mensarahkan itu. Kalau orang udah alim begitu sampai dengar aja kan bacaan dalam tersaran ya tahu. Karena jauhnya itu berasa sama dia. Belum memang ilmu Arabnya dalam. Maksud sekalian jadi sabar itu penting. Kalau itu nggak mikirin endingnya mau bagaimana kayak pokoknya gue kerjain. Cepetan selesai. Makanya kita suka memburu ulama, ustaz. Kalau ustaz tak punya doa, ustaz, minta wirid apa? Apa sih bacaannya biar cepat tanah laku? Ustaz, kasih doa apa biar bakat naik? Kerja 5 bulan mau bakat naik. Kerja kalau kerjanya jujur, rapi, bagus 5 tahun naik gak? Naik nggak kopral pun, kalau bader banget kopral terus ya. Jadi memang begitu kan dari atur siklusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 tahun 58 pensiun kan. Coba kalau dari 25 sampai 60 dah, atau 50 berapa tahun kita itu bisa mengkaryakan hidup kita berapa? 25? Senang apa susah itu selama 25 tahun? Susahnya berapa tahun? Pasti senangnya banyak kan, cuma kita karena haluan pengen cepet-cepet, rasanya susahnya banyak kan. Ini ada jamaah yang makan beras susah masalahnya. Pernah nggak makan seharian? Kagak, 3 hari makan juga masih.
Pernah nggak kemana pengajian pakai baju robek? Kagak pernah. Sebenarnya tiap saat. Karena halu'a itu sungguhnya jadi kurang. Halu'a. Jadi dikasih tahu sama Allah di sifat kamu. Setelah kita memahami, kita mampu memprediksi, memperhitungkan bahwa kita punya sifat itu, ya sudah, aman, sadar. Sekarang nggak ketemu juga, mungkin nikmat lain di hall, disimpan. Doa kita yang lagi semuanya lagi. Banyak kan doa kita. Ada kalanya mau dikasih cash, ada kalanya disimpan, ada kalanya nanti dikasih, ada kalanya nanti dikasih. Buat nanti. Mau dikasih sekarang apa nanti? Dua-duanya. Sekarang dikasih, nah sekarang cuma dicicil Pak. Enakan dicicil, ya. Besok ada, besok lagi ada, besok lagi. Yang nggak ada saya yakin memang sembayangnya kurang. Ntar ayat itu ujungnya. Jadi halu'a begitu, deh, ya. Pelan-pelan masih nyampe. Pelan-pelan masih nyampe. Dulu kita duduk di sini dulu ada kongkasi sebi, ya, sebi di apa? Jawab ada di sini. Ada nggak? Haji Amil. Siapa lagi di sini? Terus begitu. Jangan di belakang, lama-lama depan. Yang di belakang kamu lupa. Sekali-kali di depan. Kalau nggak biasa, kalau nggak gemetaran Pak, nggak biasa, tiba-tiba aja nih jadi imam, disuruh namanya, nggak ketemu baca al-Aidah juga, ya bener. Saya pernah walayah untuk ala ta'amil miskin nggak ketemu-temu. Nah, padahal sering jadi imam. Tapi suka gak ketemu. Apalagi suara yang panjang Pak. Jadi begitu Pak. Kemudian nanti ketika akhirat dan sebagainya. Jadi halu'a terburu-buru lah artinya. Apalagi yang kedua, tidak masyarakat syarru jazuma. Kalau dikasih seneng, dikasih seneng, syarru Pak. Dikasih susah, kampung tahu. Saya ada tetangga RT berapa yang kebakaran? RW berapa? RW, bukan RT-nya RW lain. Rumah saya tempatnya saya kebakaran, nggak tahu. Teman saya belum tahu malu sekarang mati. Jauh-jauh di kebakaran rumah saya publik. Ini bahasa emosi, namanya bahasa kesal ya gitu. Di RT-nya di kampungnya loh, kebanjiran pakaian, beras ya. Lain RW jauh lah, satu kecamatan. Rumah saya penting banget. Ngapain laporan kebakaran saya juga tahu. Lu kan belum sempat ngirim belum. Itu manusia gitu Pak. Kalau ada kesusahan, kampung tahu. Tapi dalam manusia wahida masaul khairu, yang ketiga manuan. Kalau dapat kebaikan, cincin ya. Belajar manuan dan lain, laku. Ya udah habis Ustaz. Udah, lagi belum laku, aku minta doain. Halu'a tadi itu namanya masaul khairu manu'an. Ini saya yakin kalau ada orang yang nggak begitu sifat manusia ini, mungkin di sebelah belakangnya ditugas ini, supaya maksudnya imamnya segini Ustaz. Iya. Kalau saya ini saya dobrak ini. Doain dulu. Doain. DKI mana? Haji.
bilang aja utara sebelah. Tapi ini juga dong kemudiannya. Kalau lagi banyak orang aja sempit Pak. Tapi kalau hal lain paling sebaris 2 baris ya. Biasa agak baru. Apalagi masa jam 10 sepi sini ya. Ya ini malah lagi mau buat semangat aja Pak. Barangkali bagus kayaknya kalau dimundur lagi semeter sama 2 meter. Itu kalau ada orang yang murah pasti gampang, kecil urusannya. Iya. Tapi memang manusia punya suka manual. Kita yang nggak punya duit apa pengennya halu akan cepet-cepet. Nah yang punya cara kesulitan, jadi kita kemana-mana kalau dapat duit, jiwa. Apa tuh solusinya? Illa musallina alladziina hum ala salatihim da'imun. Ya, orang yang sholatnya terus-menerus, nggak bolong-bolong, subuh sampai 5:30, setengah 7 dan waktu isyraq, berarti udah habis waktu subuh. Tapi karena kewajiban sholat aja dah, mau banyakin kodok, itu kan solusinya. Semuanya udah ninggalin sholat, berarti sholatnya udah nggak benar, udah nggak ada imun. Waktu itu tinggalan dulu. Asar 5:30, 10 menit lagi, 15 menit lagi udah Zuhur 2:30. Ya Allah Pak, gimana kita ya? Pokoknya jangan halu'ah itu, manu'ah itu kerjaan kita banget udah. Tapi kita disuruh deketin sama Allah dengan cara sholat tuh begitu. Baik, teman-temannya bukan loh. Mulai capek buat begini juga gua. Sembahyang lu resap, sembahyang lu. Sembahyang lu baik, bisa. Dan untung ada sholat tarawih. Dan untung masih yang turun bulan Ramadan ada tarawih. Masih nyari 8 juga. Ya, nyari sedikit. Kalau ada yang 4 di mana tempat sini? Boleh. 4, witir 1. Ini semuanya kerjaan bid'ah ini kita. Sholat tarawih nggak pakai wajib. Kalau nggak tarawih kita punya malu. Malu nggak? Malu. Apalagi bapak kita galak di rumah. Tarawih nggak sholat. Dihukumin bapak kita. Tarawih itu sun 2 rakaat aja udah. Hah? Mikir 1 tidur deh. Tarawih udah. Ya mau gitu. Nabi seandainya apa namanya yang tunjukkan yang tarawih itu jadi wajib kali. Tapi nanti banyak pulang. Ada yang lihat pernah bikin 8, bikin 3, 11. Ada yang pernah lihat Nabi bikin 20, bikin 23. Ada yang pernah bikin Nabi 30. Nabi bikin 3, 11, 50. Ada yang pernah lihat 60 rakaat. Witirnya 11 lagi. Jadi mana yang pakai? Yang di kita. Udah yang masuk kita yang pakai daun azafiri 2 rakaat atau witir 1. Tidur kita udah terawih. Udah berapa rakaat jangan tanya. Tapi kita mengejar itu. Ini luar biasa orang kita. Tahu itu 20 kita kerjain biar ngantuk-ngantuk capek-capek. Nanti insya Allah kita selain jadi orang kesenangan. Ya Rabbal. Jadi apalagi yang satu syaratnya tadi, bin salatin daimun waladina amwalihim hakun ma'lum walis sa'ili wal mahrum, dan hartanya disiapin dan baik diminta atau tidak diminta. Lisa'ili wal mahrum namanya diminta, lisa'il juga minta, wal mahrum nggak pakai diminta. Demen buat bagi duit, demen bagi duit, bagi makanan, ada variasi namanya tajil. Bang diminta tajil, enggak kan? Ada yang pakai nggak didaftar, ada yang kagak. Itu termasuk namanya mahrum, nggak pakai diminta,
kasih. Ntar kita pulang kasih. Amin. Gak pernah diminta. Itu namanya orang yang tadi sholat dari imun, orang yang sifat karakternya yang jelek bisa ingat itu. Oh berarti kalau saya ini punya tiga sifat yang jelek sama saya ada sama saya. Saya lepasan itu saya sholat gak pernah tinggal, ada duit bagi, ada makanan bagi, kesenangan bagi, ada rasanya seger hajar sikat. Wudu kan malas wudu, malas kan? Namanya isbagul wudu. Isbagul wudu itu dia memperbaiki kapan saja wudu. Di jalan ada Al-Quran jatuh, nggak pakai wudu lagi, nggak pakai rubah niat. Kamu lihat, yang mau niat misalnya Al-Quran jatuh, ya rubah niat. Awalnya mushaf biasa itu mah. Kalau kita mau hormati Quran, firman Allah, angkat. Perlu punya wudu, enak gak? Enak. Kencing doang ya? Bangun malam kencing doang apa wudu enggak? Kencing doang? Wudu. Tanggung yang tidur. Sholat sunnah wudu dulu dah. Berapa rakaat? Dua. Semuanya gampang. Alhamdulillah sama wudu. Tanggung amat cuma 2. Kayaknya terasa manis gimana saya? Tambah lagi sholat apa? Taubat. 2 rakaat. Pakai suaranya tidak bisa. Kan enak apa semuanya? Tambah lagi 2 rakaat lagi. Sholat apa? Hajat. Allah, besok saya mau kontrakan untuk bayar hajat. Suaranya apa? Kayak tidak bisa. Manis apa sholat saya? Tambahin lagi sholat apa? Tahajud. 2 rakaat, manis amat, tahajud lagi tambahin, manis amat, tambahin lagi, witirnya udah kan tadi di sini, ya, tuh kalau mau, kalau nggak, lawan, nah itu tadi sifat kita lawan. Mudah-mudahan di hari terakhir ini, saya atas nama Ketua Musila memberikan informasi bahwa jabatan saya 2025 ini selesai pensiun. Saya mungkin warung, mungkin apa kayak yang pensiun. Yang relasinya untuk melanjutkan perjuangan Musila, dan jika barangkali ada kegiatan ini apa namanya safari Ramadan yang digagas oleh teman-teman semuanya, walaupun hanya sifatnya ngeramein doang, nggak ada sesuatu yang diberikan. Mungkin tahun depan ada sesuatu yang bisa berpesan, ada semacam berkas apa atau berupa piagam atau plakat, bisa kan? Plakat atau sesuatu yang berbeda, misalnya di Mas Amin atau lekar atau di sepanjang umum buat musola itu buat masjid di Musila selalu ada. Saya itu kalau musola juga mau tahu ya, sumber dananya memulai kita buat kita bahasanya pengen dinyolokan gitu, itulah kemampuan, tapi berjalan sudah 1040 minggu ya, sudah 1040 minggu kita manfaatkan dalam hidup kita ini Musila. Dan saya terima kasih kepada Musala Baitul Rahman yang terima menampung kita di sini. Namun jika ada sesuatu yang kurang berkenan, baik saya selaku Ketua Musila dan kawan-kawan semuanya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Namun tadi katanya ada orang yang dibisikin, apa itu bisikan, aku saya nggak paham. Kata kriterianya ada apa? Jangan sampai membuat orang cemburu. Nggak ikut kan karena alasan apa? Nggak ikut alasannya apa? Itu urusan ibadah. Sama begini, saya ngelarang sayuran. Kalau niatnya setiap akhir tahun yang belanja sama saya sering saya kasih hadiah. Ada yang banci, ada yang apa, ada yang model begitu.
Ya. Nah kalau niatnya memang begitu haram. Sama juga jual beli kan sama Ustadz Pak. Udah jika ya nggak boleh. Biasa jual 15.000, jual 15.000. Biasa jual 200.000, jual 200.000. Kalau istilahnya mau kasih bayar aja 150, ini 50 saya hadiah. Enak nggak? Kalau mau Ustadz saya nggak enak. Oh, nggak enak itu yang jadi masalah. Sama juga kita ngasih souvenir supaya belanja aman. Iya, berarti kalau nggak banyak apa dong? Nah, oh iya, nggak boleh ada kerugian. Dari pihak lain ada menguntungkan, di pihak lain ada kerugian. Di situ saja, apa namanya, yang kabul. Barangkali sederhana, tapi memang itu terjadi. Kampung-kampung ada pemikat orang supaya nanti belanja sebenarnya. Caranya itu sama dengan depo bangunan yang belanja sekian. Hadiahnya 16 miliarnya yang disebutin. Nggak mungkin yang jadi belanja itu orang 1.000, ya mungkin. Cuma yang belanja sekian miliar, baru undi nomornya. Nah kalau cetek apa? Saya demikian, sekali lagi mulai ini sebuah pencerahan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sehat ya buat istri saya di Muslim, ya. Yang kondisi yang sehat, karena yang semuanya atau istri-istri kita, saudara-saudara kita semua itu senang yang sakit atau sehat. Jika sehat tambah sehat, ya sakit orang penyakit. Yang nggak sabar biasa, ralinya lupa